Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Penilaian Autentik yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nurul Wahyuni. A. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. B. Tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip penilaian autentik. Adapun tujuan dari penilaian autentik menurut Santoso adalah yang pertama, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk belajar lebih baik. 5. Menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun manfaat dari penilaian autentik yaitu yang pertama, penggunaan penilaian autentik memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja pelajar sebagai indikator pencapaian kompetensi yang dibelajarkan. Yang kedua, penilaian autentik memberikan kesempatan pelajar untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Yang ketiga, penilaian autentik memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pembelajaran dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Adapun prinsip-prinsip penilaian autentik adalah yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Yang C. Hubungan penilaian autentik dengan tingkat pendidikan PAUD, TK, dan SD. Salah satu pembelajaran di PAUD yang dapat dinilai pada anak usia dini melalui penilaian autentik adalah pembelajaran kreativitas. Karena teknik penilaian pada pembelajaran kreativitas di PAUD banyak menggunakan teknik penilaian unjuk kerja. Penilaian autentik menurut peserta didik mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu merekreasikan dan menghasilkan jawaban sendiri yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoritis. Pentingnya dalam mengembangkan kreativitas itu menjadi tanggung jawab seorang pendidik memberikan dukungan stimulasi dengan memberikan fasilitas sejak dini. Stimulasi yang dilakukan sejak dini sangat penting untuk menunjang perkembangan kreativitas anak supaya anak terbiasa untuk berpikir kreatif. Karena dengan kreativitas yang dimiliki anak dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya.
Dan dengan berkembangnya kreativitas dalam diri anak, maka anak akan semakin mampu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Irhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhamah. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan makalah dari Nurul Wayuni, yaitu tentang penilaian autentik. Penilaian autentik memiliki relevansi terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013 yang mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik bertujuan untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata, di mana keterampilan-keterampilan tersebut digunakan. Penilaian otentik dalam implementasi kurikulum 2013 mengacu kepada penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik dan jurnal, pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penguasa. Keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Selanjutnya itu ada karakteristik dari penilaian autentik. Yang pertama itu ada tugas autentik. Tugas autentik merupakan suatu tugas yang meminta siswa melakukan atau menampilkan dianggap autentik apabila siswa diminta untuk mengkonstruk respon mereka sendiri, bukan sekadar memilih dari yang tersedia. Tugas merupakan tantangan yang mirip atau yang serupa yang dihadapkan dalam dunia kenyataan sesungguhnya. Nah, yang kedua itu ada tipe tugas autentik. Nah, tipe tugas autentik ini yaitu tugas-tugas penilaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama itu ada computer adaptive testing atau tidak berbentuk tes objektif yang menuntut peserta tes dapat mengekspresikan diri untuk menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata. Dan yang kedua itu ada tes pilihan ganda diperluas dengan memberikan alasan terhadap jawaban yang dipilih. Dan yang ketiga itu ada interview berupa pertanyaan lisan dari asesor, observasi partisipasif. Yang ketiga itu ada kriteria penilaian, dan yang keempat ada deskriptor dan level kinerja. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis penilaian autentik. Adapun jenis-jenis penilaian autentik yaitu yang pertama adalah ada penilaian kinerja, yang kedua ada penilaian proyek, dan yang ketiga itu ada penilaian portofolio, dan yang keempat itu adalah penilaian tertulis. Nah, cukup sekian yang dapat saya jabarkan makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.